Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas SKB CPNS, khususnya di bidang SKB keperawatan. Soal SKB yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita ke soal, jangan lupa untuk terus dukung Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kebutuhan minimal manusia secara sehat terhadap air yang meliputi untuk tujuan memasak, mandi, mencuci, dan kakus adalah 10 liter per orang per hari, 15 liter orang per hari, 30 liter orang per hari, 60 liter orang per hari. Jawabannya 60 liter orang per hari. Kebutuhan manusia terhadap air untuk berbagai keperluan minimal 60 liter orang per hari. Gejala klinis yang sangat khas yang diperlihatkan oleh penderita keracunan oleh arsen adalah A. Sakit perut, B. Mual, C. Muntah, D. Bau keringat seperti aroma bawang putih. Jawabannya D. Bau keringat seperti aroma bawang putih. Bau keringat seperti aroma bawang putih merupakan gejala klinis yang sangat khas yang diperlihatkan oleh penderita keracunan oleh arsen. Sakit perut bukanlah gejala klinis yang sangat khas yang diperlihatkan oleh penderita keracunan oleh arsen. Gejala sakit perut juga diperlihatkan oleh penderita keracunan oleh logam berat lainnya. Mual bukanlah gejala klinis yang sangat khas yang diperlihatkan oleh penderita keracunan oleh arsen. Gejala sakit perut juga diperlihatkan oleh penderita keracunan oleh logam berat lainnya. Muntah bukanlah gejala klinis yang sangat khas yang diperlihatkan oleh penderita keracunan oleh arsen. Gejala sakit perut juga oleh penderita keracunan. Gejala sakit perut juga diperlihatkan oleh penderita keracunan oleh logam berat lainnya. Gejala klinis yang khas berupa warna rambut yang kemerahan merupakan gejala klinis khas yang diperlihatkan oleh penderita keracunan A. Tembaga secara akut, B. Chromium secara kronis, chromium secara akut, tembaga secara kronis. Jawabannya D. Tembaga secara kronis. Penderita keracunan oleh tembaga secara kronis memperlihatkan gejala klinis yang khas berupa warna rambut yang kemerahan. Suatu pengamatan dalam bidang kesehatan yang didorong oleh masalah sosiologi mengacu pada sosiologi dalam medis, sosiologi dalam kesehatan, sosiologi mengenai kesehatan, sosiologi mengenai bidang medis. Jawabannya C. Sosiologi mengenai kesehatan. Karena sosiologi mengenai kesehatan mengacu pada pengamatan dan analisa dengan cara mengambil jarak dan terutama penyakit diabetes sebagai salah satu penyakit yang ditandai oleh perubahan secara progresif dari jaringan digolongkan sebagai penyakit kronik, tropik, menular, degeneratif. Jawabannya D. Degeneratif. Karena jenis dari penyakit degeneratif antara lain diabetes dan osteoartritis. Ciri khas dari praktek medis modern adalah penanggulangan penyakit melalui penerapan pengetahuan ilmiah, penanggulangan penyakit melalui penerapan pengetahuan non-ilmiah. Pekerjaan praktisi medis modern merupakan pekerjaan sampingan. Peran sebagai praktisi medis modern didapat secara kebetulan. Jawabannya A. Penanggulangan penyakit melalui penerapan pengetahuan ilmiah. Penanggulangan penyakit melalui penerapan pengetahuan ilmiah merupakan salah satu ciri dari praktek medis modern. Kandungan lemak dalam kolostrum ASI awal adalah 4,78 gram per 100 ml, 3,8 gram per 100 ml, 3,6 gram per 100 ml, 2,9 gram per 100 ml. Jawabannya D. 2,9 gram per 100 ml.
Karena kandungan lemak pada kolostrum adalah 2,9 gram per 100 mili. Faktor utama dari timbulnya obesitas adalah terganggunya fungsi protein sebagai zat pembangun, ikut tertelannya cemaran bersama makanan, asupan energi yang tidak sesuai dengan penggunaannya, gangguan pada proses pertumbuhan, jawabannya C, asupan energi yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Karena penyakit obesitas ditimbulkan oleh asupan energi yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Pembesaran kelenjar gondok dapat terjadi karena kelenjar tiroid bekerja sangat aktif, hormon tiroksin berkurang, hormon tiroid berkurang, kelenjar tiroksin bekerja sangat aktif. Jawabannya A, kelenjar tiroid bekerja sangat aktif. Pembesaran kelenjar gondok dapat terjadi karena kelenjar tiroid bekerja sangat aktif. Kelainan yang diderita anak yang mengalami kesulitan makan dan kadang-kadang muntah adalah neuromotorik, kongenital, psikologik, defisiensi nutrien. Jawabannya kongenital. Karena kelainan kongenital mengakibatkan anak mengalami kesulitan makan atau menimbulkan muntah-muntah. Penyebab tidak langsung dari defisiensi kurang kalori protein adalah gangguan penyerapan, konsumsi kurang, hambatan utilisasi. A, jika 1 dan 2 benar, B, jika 1 dan 3 benar, C, jika 2 dan 3 benar, D, jika semua benar. Jawabannya yang B, poin 1 dan 3 yang benar. Poin 1 dan 3 benar karena penyebab tidak langsung kurang kalori protein KKP. Sekunder adalah hambatan absorpsi, penyerapan, dan hambatan utilisasi penggunaan zat-zat gizi. Poin nomor 2 salah karena merupakan penyebab langsung. Selain glukosa yang termasuk ke dalam monosakarida adalah laktosa, galaktosa, maltosa, sukrosa. Jawabannya B, galaktosa. Karena galaktosa merupakan salah satu monosakarida. Vitamin A yang aktif dan siap digunakan terdapat pada daging, wortel, pepaya, sawi. Jawabannya A, daging. Karena daging merupakan bahan pangan hewani yang mengandung vitamin A dan siap digunakan tubuh. Tiamin merupakan salah satu vitamin B yang sangat diperlukan untuk koenzim NAD, koenzim FAD, proses dekarboksilasi pirufat, proses sintesis kolagen. Jawabannya C, proses dekarboksilasi pirufat. Karena tiamin dibutuhkan untuk proses dekarboksilasi pirufat dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Jumlah kalori yang dibutuhkan bagi remaja laki-laki untuk memenuhi kebutuhan gizinya adalah 1.500 kalori, 2.000 kalori, 2.500 kalori, 3.000 kalori. Jawabannya 3.000 kalori. Karena kebutuhan gizi bagi remaja laki-laki untuk memenuhi kebutuhan gizinya sebesar 3.000 kalori. Kebutuhan protein bagi lansia dengan umur di atas 60 tahun sebanyak 0,25 gram per kilogram berat badan per hari, setengah gram per kilogram, 0,50 gram per kilogram BB per hari, 0,75 gram per kilogram BB per hari, 1 gram per kilogram BB per hari. Jawabannya C, 0,75 gram per kilogram BB per hari. Karena menurut WHO kecukupan protein pada usia di atas 60 tahun adalah 0,75 gram
per kilogram BB per hari, dan bila berlebihan akan memberatkan kerja ginjal dan hati. Pada bayi baru lahir, pengukuran antropometri yang paling sering digunakan adalah parameter lingkar lengan atas, berat badan, lingkar dada, umur. Jawabannya berat badan ya. Karena berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi yang baru lahir untuk mendiagnosa bayi lahir normal atau tidak. Bila diketahui BB-TB rendah, BBU rendah, TBU normal, maka status gizi menurut klasifikasi WHO adalah lebih tidak obesitas, kurang buruk atau kurang buruk. Jawabannya buruk, kurang. Karena menurut klasifikasi WHO, berat badan, tinggi badan rendah, berat badan menurut umur rendah, dan tinggi badan menurut umur normal termasuk ke dalam status gizi buruk. Yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk menilai status gizi melalui survei konsumsi pangan adalah metode frekuensi makan, riwayat makan, penimbangan makanan, pendaftaran makanan. Jawabannya penimbangan makanan, karena metode penimbangan makanan merupakan salah satu metode yang bersifat kuantitatif dalam penilaian status gizi melalui survei konsumsi makanan. Seroptalmia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C, vitamin A, vitamin K, vitamin E. Jawabannya vitamin A. Karena seroptalmia merupakan gambaran kekurangan vitamin A. Oke, sementara sampai di sini pembahasan SKB kali ini. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan ketika menghadapi ujian nanti. Dan ini akan bersambung ke bagian kedua ya. Tips dari Enigma CPNS: jangan lengah, teruslah belajar, karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi kita harus mempunyai jadwal belajar yang disiplin setiap harinya. Jangan sampai kita melewatkan hari-hari tanpa belajar, karena pesaing kita juga terus belajar ya. Teruslah berdoa karena pesaing kita juga terus berdoa. Jadi kita harus semakin sering kita berdoa, semakin besar peluang doa tersebut untuk dikabulkan. Terus tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Tingkatkan ibadah yang tadinya soalnya bolong-bolong jadi tidak bolong-bolong, yang tadinya sholatnya 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Jauhi maksiat mata, jauhi maksiat mulut, lidah, telinga, perbuatan, dan lain-lain. Karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Semoga sukses jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.